Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Vanessa. Di video kali ini atau di bab 2 ini, kita akan membuat virtual machine pada VirtualBox. Nah, ini juga merupakan arti dari Debian dan Ubuntu Server. Apa aja sih yang akan kita bahas di bab kedua ini? Yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah install Ubuntu pada VirtualBox, lalu power off dan power save, lalu find virtual machine, snapshot virtual machine, dan export import virtual machine. Nah, ini gambar yang di sebelah kiri ini adalah gambaran ketika kita baru saja menginstal dan membuka Oracle Virtual Machine VirtualBox. Dan yang di ini masih kosong ya, tidak ada file-file yang ada. Dan di sebelahnya ini adalah gambaran ketika kita sudah banyak menggunakan server. Nah, ini ada banyak sekali ya. Ada Windows, terus ada yang lain-lain. Terlalu kecil, tidak bisa baca untuk cara mendownload. Terus kali ini kalian bisa menonton di video sebelumnya. Dan kita juga harus yang namanya mendownload yang namanya Ubuntu. Oke, kita masuk ke situs web dulu ya. Nah, ini kita sudah berada di situs web. Lalu kita ketik Ubuntu server server download. Nah, ini kita itu harus menggunakan web resminya Ubuntu ya. Coba kita coba ini, klik. Nah, ini kita download yang 24.04 ya. Nah, kita download. Kita harus mendownload ini terlebih dahulu ya. Oke, kita tunggu saja. A few moments later. Nah, setelah menunggu sedikit lama, kita berhasil mendownload Ubuntu. Nah, setelah itu kita akan membuka Oracle VirtualBox. Oke, sekarang kita akan membuat virtual machine di Oracle VirtualBox. Ini adalah tampilan awalnya ya. Kita di Tools. Ini adalah virtual machine yang kemarin saya buat untuk praktek. Nah, cara membuat virtual machine itu kalian pertama adalah klik yang new, klik, dan lalu kasih nama, beri nama. Aku beri nama default server 1. Nah, jadi dibedakan dengan yang kemarin. Dan ini adalah penyimpanannya. Kalian jika ingin ubah, kalian klik tanda panah di sini saja, terserah. Oke, saya tidak akan merubahnya. Lalu untuk tipenya itu kita tipe Linux. Nah, ininya yang 64 bit. Oke, setelah itu finish. Nah, ini sudah ada ya. Setelah itu kita coba start. Oke, kita tunggu. Ini tuh kita akan disuruh memasukkan sebuah file yang sudah tadi kita download. Ubuntu. Jadi kita klik yang pada tanda panah ini, lalu open, dan
masuk ke yang tadi kita download. Saya tadi download, lalu klik open. Nah, kita nyalakan dulu centangnya. Setelah itu on and retry. Oke, kita tunggu. Ini untuk bahasanya saya pilih Inggris. Sorry, ini cara melakukannya itu dengan cara mengklik enter ya. Nah, lalu kita down dengan cara enter lagi. Nah, untuk dipindahkan, ini itu akses bawah, akses bawah itu menggunakan, dan cara mengkliknya itu bisa menggunakan enter atau spasi. Jadi kita down, 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 renew, klik dulu, dulu, terus klik unsur bawah, lalu down, down, dan continue. Ini kita masukkan nama kita ya. Contohnya di sini Vanessa Sera. Ini adalah nama servernya. Contohnya Sera server. Ini username, kita masukkan username-nya. Vanessa. Oke, untuk passwordnya yang simpel-simpel aja, ini terserah kalian ya. Oke, bawah cancel, lalu run. Continue. Oke, kita itu dulu nyalakan. Setelah itu kita keluar dan down. Ini terus. Nah, ini kita tunggu. Nunggunya itu lumayan lama. Jadi kalau misalnya lama itu kalian jangan panik ya, karena memang ini lama. Oke, kita tunggu saja ya. Nah, ini sudah hampir selesai ya. Lalu kita buatnya. Ini tulisan merah itu kalian tinggal enter saja ya. Dan tidak akan membuat ininya terlalu berpengaruh. Coba enter lagi. Ini kita akan disuruh login. Kita masukkan saja username yang tadi kita buat ya. Saya kan tadi Vanessa. Oke, enter. Lalu masukkan passwordnya. Sorry, sepertinya ada sedikit kesalahan ya. Nah, coba. Oh, ternyata Vanessa, bukan Vanessa. Perasaan tadi ngetik tuh Vanessa, cuman yang masuknya Anessa doang. Sudah nggak apa ya. Oke. Nah, ini kita coba ketik ls. Jika kita ketik ls, jika memang ada data atau file, itu nanti akan muncul. Jika tidak ada, ya tidak ada yang muncul. Nah, ini tidak ada yang muncul ya, karena memang tidak ada data. Oke, begitulah cara membuat virtual machine di VirtualBox.
Oke, kita ke materi selanjutnya. Oke, materi kita kali ini adalah snapshot. Apa itu snapshot? Snapshot adalah suatu penandaan atau checkpoint di status kita yang sekarang. Contohnya, di sini ada server, dan server memiliki 3 konfigurasi IP address, dan server menandainya atau men-snapshotnya. Setelah itu, ada lagi konfigurasi tambahan, satu konfigurasi IP address, dan ternyata malah error. Maka dengan mudah, server akan kembali ke konfigurasi awal atau konfigurasi sebelum adanya IP tambahan. Oke, snapshot adalah pembuatan checkpoint. Dan ketika teman-teman melakukan checkpoint dan terus ingin melakukan perubahan dan ternyata dapat error, maka teman-teman bisa dengan mudah kembali ke sebelum adanya perubahan. Oke, kita langsung saja mempraktekannya di server yang tadi kita buat di VirtualBox. Oke, sekarang kita akan mencoba mempraktekannya di server yang tadi kita buat. Nah, setelah itu kita pergi ke kotak yang sebelah. Setelah itu kita pergi yang di kotak-kotak sebelahnya yang ada tiga apa nggak tahu. Kita klik, lalu kita klik snapshot. Nah, setelah itu kita pilih yang tag, kita klik tag. Nah, ini namanya snapshot 1, ya sudahlah, ya saja ya. Ini untuk deskripsinya itu opsional ya. Kalian mau ditambahin ya, udah, enggak ya, udah juga. Lalu oke. Nah, jadi snapshot yang saya buat itu adalah snapshot yang tanpa konfigurasi atau file apapun. Oke, sekarang kita akan mencoba merunningnya. Kita kembali ke detail, lalu start. Oke, kita login ya, Vanessa. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat file itu dengan perintah touch. Oke, kita lihat dulu ms. Nah, ini tidak ada file ya. Oke, cara membuat filenya itu dengan perintah touch. Kita ketik touch. Nah, nama filenya itu adalah a.a.tch. Ini kita akan membuat 3 file. Git touch b.tch. Sorry. Oke, dan satu lagi touch c.tch. Oke, sekarang kita akan coba ketik ls. Ini sudah ada filenya ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan 3 file ke servernya. Kita close dulu, lalu power off the machine. Oke, lalu kita kembali ke snapshot. Oke, kita klik snapshotnya. Lalu setelah itu kita restore. Nah, di sini itu ada yang namanya create snapshot of the current machine state. Nah, ini kita ada 2 opsi, bisa centang atau tidak. Perbedaannya apa sih? Ketika kita restore atau kembali ke snapshot 1 itu akan langsung dibuatkan snapshotnya. Contohnya, di sini kita mempunyai 3 file. Nah, 3 file itu akan langsung dibuatkan snapshotnya. Namun, saya tidak akan menyalakan centangnya. Di sini saya tidak akan menyalakan centangnya ya. Lalu restore. Oke, kita kembali ke detail. Kita start. Oke, seharusnya ini tidak akan ada file yang tertampil di server karena kita sudah kembali ke default server yang sebelumnya.
Oke, kita akan login Vanessa. Nah, di sini saya akan coba ketik ls. Kalau misalnya tidak ada file, itu maka restore snapshot kita itu berhasil. Dan kalau masih ada, itu berarti gagal. Oke, kita lihat. Nah, ini tidak ada, itu berarti berhasil ya. Nah, dengan kata lain, jika kita mengetik ls dan tidak ada file yang tadi kita buat yang touch, adot, dch gitu, dan lain-lain, itu berarti kita sudah berhasil dan kembali ke setelan awal. Oke, kita ke materi selanjutnya. Oke, di materi kali ini kita akan membahas clone virtual machine. Clone virtual machine itu ada hubungannya dengan snapshot virtual machine. Oke, apa itu clone virtual machine? Clone virtual machine adalah menduplikasi virtual machine yang sudah kita buat. Jadi kalau misalnya ya, kita kan sudah buat nih, ini contohnya server atau virtual machine ya. Server ini kita akan membuatnya 2, 3, 4, 10, 20 gitu. Nah, kalau misalnya kita membuat ulang dari awal, itu pasti akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Maka, cara paling cepatnya itu adalah menduplikasi atau mengklonnya. Jadi, nantinya ini kan server utama ya, ini kita sudah menginstalnya. Lalu akan diklon atau diduplikasikan servernya. Nah, ini nantinya nama server dengan isinya itu sama dengan server utama. Oke, kita langsung saja mempraktekannya di VirtualBox. Oke, sekarang kita akan mempraktekannya di VirtualBox. Kita arahkan terlebih dahulu ke virtual machine-nya, lalu kita klik kanan. Nah, di sini ada tuliskan kolon atau Ctrl O. Oke, kita klik. Nah, ini kita tinggal ubah namanya saja. Jika kalian ingin mengubah namanya, silakan ubah. Jika tidak, ya sudah tidak. Ini untuk penyimpanannya, saya default saja. Dan ini untuk tipenya, ada full clone dan linked clone. Apa sih bedanya? Kalau full clone, itu kita menduplikasi semua isinya. Linked clone, itu kita hanya menduplikasikan konfigurasi terakhir. Kalau full clone kan itu semua konfigurasi. Jadi jika ada perubahan atau tidak ada, yaitu di clone semua. Nah, jika linked clone itu hanya konfigurasi terakhir. Contohnya kita mempunyai 3 konfigurasi dan ada perubahan, penambahan 2 konfigurasi IP address. Setelah itu, nah jika kita memilih linked clone itu yang akan yang akan diduplikasi itu hanyalah yang 3 konfigurasi saja. Oke, di sini saya akan memilih full clone. Oke, kita klik finish. Kita tunggu. Nah, ini kita sudah berhasil menduplikasi Ubuntu atau virtual machine atau servernya. Oke, kita coba start. Nah, pembuatan clone itu atau menduplikasikannya itu tidak selama kita membuat virtual machine utama. Jadi kalau membuat virtual machine utama kan harus ini bertele-tele dan memakan waktu cukup lama. Sedangkan jika kita menduplikasikannya itu tidak membutuhkan waktu yang ya lebih singkat lah bisa dibilangnya. Oke, kita akan mencoba login dengan username dan password yang sama seperti virtual machine yang
pertama atau yang sebelumnya. Oke, Vanessa, masukkan passwordnya. Nah, ternyata sama, maka ini adalah berhasil ya. Maka kita berhasil menduplikasi virtual machine-nya. Oke, cukup sampai di sini saja perjumpaan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.